Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang orang Kristen yang setelah mati mereka tinggal di mana. Ya. Ini sangat penting saudara yang kekasih. Sebelum kita meninggal, kita harus tahu setelah kita meninggal ini kita mau tinggal di mana. Inilah satu-satunya petunjuk kita. Setelah kita mati, kita mau tinggal di mana? Ini petunjuknya. Kita gali firman Tuhan. Saya sebagai penginjil, apa yang saya tahu di dalam Alkitab ini, saya beritakan kepada saudara. Ya. Nah, saya ingin membahas tentang kasih karunia dulu. Atau zaman anugerah. Zaman anugerah itu dari zaman Yesus sampai zaman antikris. Inilah zaman anugerah. Saya ulangin lagi, zaman anugerah itu dari Yesus sampai zaman antikris. Ya, saya berbicara khususnya untuk orang Kristen ya. Dari zaman Yesus sampai zaman antikris itu banyak orang Kristen yang sudah meninggal kan? Iya kan? Nah, banyak sekali orang-orang Kristen yang sudah meninggal di zaman anugerah. Bagaimana orang-orang Kristen yang mati di zaman anugerah itu? Mereka di mana? Nah, kalau saudara baca di dalam Lukas 23 ayat 43. Saya bacakan Lukas 23 ayat 42. Di situ dikatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini terjadi pada waktu Yesus disalib. Pada waktu Yesus disalib, ada satu orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Tuhan, apabila engkau datang sebagai raja, ingat aku. Lalu Tuhan jawab, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Jadi orang Kristen, kalau dia percaya Yesus sebagai Tuhan, hari itu dia mati, langsung masuk ke Firdaus. Saya ulangin lagi. Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-samaku di dalam Firdaus. Jelas. Jadi kalau orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, kalau dia hari itu dia mati, hari itu juga dia masuk ke Firdaus. Ini firman Tuhan. Jadi kalau orang Kristen yang mati, hari ini percaya Yesus, hari ini mati, dia masuk ke Firdaus. Salah satunya. Nah, ada lagi orang Kristen yang gak masuk ke Firdaus. Masuk ke kota kudus. Matius 27. Matius 27 ayat yang ke-51. Saya bacakan, orang Kristen yang masuk ke kota kudus. Matius 27 ayat yang ke-51. Dan lihatlah, tabir bait Allah suci telah terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan dari kepada orang-orang banyak. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi ada orang Kristen yang hidupnya kudus, mereka mati, masuk ke kota kudus. Jadi ada orang Kristen yang mati masuk ke Firdaus, ada orang Kristen mati masuk ke kota kudus. Kenapa berbeda? Karena orang Kristen yang masih masuk ke kota kudus itu orang yang percaya Yesus, langsung dia mati, masuk ke Firdaus.
Tetapi pada waktu kita hidup percaya Yesus sebagai Tuhan, kita belum mati, kita menjalankan kekudusan, lalu kita mati, baru kita bisa masuk ke kota kudus. Kita baca lagi di dalam Lukas 16. Lukas 16 ayat yang ke-22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, Abraham itu tinggal di kota kudus. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, orang-orang kudus itu masuk ke kota kudus. Salah satunya Abraham. Abraham masuk ke kota kudus pada waktu Yesus disalib, pada waktu Yesus bangkit. Ya kan? Sedangkan di dalam Lukas 16 ayat 22, Lazarus atau orang miskin itu mati langsung dibawa ke pangkuan Abraham. Sedangkan Abraham tinggalnya di kota kudus. Jelas ya, saudara yang kekasih ya. Ini rahasia nih. Rahasia kita nih, bahwa orang Kristen yang hidupnya kudus, kalau dia mati, masuk ke kota kudus. Lukas 16 ayat yang ke-22. Jadi kalau orang Kristen itu kalau mati nggak usah takut. Tinggal di kota kudus atau di Firdaus. Saudara pernah nggak menginjil orang yang sakit udah mau mati? Saya pernah. Saya pernah menginjil orang yang belum percaya Yesus, yang sakit sudah mau mati. Saya injilin. Mau nggak percaya Yesus? Mau nggak mengaku Yesus sebagai Tuhan? Mau. Pas dia mengaku Yesus sebagai Tuhan, 2 jam dia meninggal. Kalau menurut firman Tuhan, dia masuk ke Firdaus. Ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Barang siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan, dia masuk ke Firdaus. Yang katakan Tuhan. Saya hanya meneruskan saja sebagai hamba Tuhan. Meneruskan perkataan Tuhan kepada yang sakit tadi. Kalau lu percaya Yesus sebagai Tuhan, lu mati, lu masuk ke Firdaus. Mau nggak? Mau, kata dia. 2 jam meninggal. Nah, tapi ada lagi orang Kristen yang mati masuk ke kota kudus, seperti si Lazarus ini, Lukas 16 ayat 22. Kenapa dia satu masuk ke Firdaus, satu masuk kota kudus? Itu bedanya begini, saudara yang kekasih. Kalau orang Kristen percaya Yesus hari ini, percaya Yesus hari ini mati, dia masuk ke Firdaus. Tapi pada waktu kita percaya Yesus, kita belum mati, kita menjalankan kekudusan kita sampai mati, baru kita bisa masuk ke kota kudus. Itu maksudnya. Jadi orang Kristen yang hidupnya kudus, kalau dia mati, dia masuk ke kota kudus. Ya. 2 ya. Orang Kristen yang mati, ada yang masuk ke kota kudus, ada yang masuk ke Firdaus. Ada lagi orang Kristen yang mati ke neraka. Oh, kok kayak gitu? Ini ayatnya ada. Orang Kristen yang hidupnya nggak kudus, atau orang Kristen yang masih berbuat dosa, kalau dia mati, tinggal di neraka. Ini ayatnya ada. Lukas 16 ayat yang ke-23. Saya bacakan. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik waktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang yang mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat
menyeberangi, dan seterusnya. Kalau kita pelajari firman Tuhan ayat ini, ternyata ada orang kaya mati disiksa di dalam api di dalam kuburnya. Jadi ada orang Kristen yang mati disiksa dalam api. Kenapa dia disiksa di dalam api? Karena dia masih berbuat dosa. Orang Kristen yang masih melakukan dosa, kalau dia mati, dia disiksa di dalam kubur dengan api. Sangat jelas di dalam Lukas 16 ayat 23. Jadi saudara yang kekasih, kalau saudara sebagai orang Kristen, kalau masih melakukan dosa, saudara mati, saudara tidak masuk ke Firdaus, tidak masuk ke kota kudus, tetapi disiksa di dalam api. Ini penting saudara yang kekasih. Sebelum kita meninggal, kita harus tahu masalah ini. Khususnya orang-orang Kristen yang masih melakukan dosa. Kalau dia mati, nggak masuk ke Firdaus, nggak masuk ke kota kudus, tetapi disiksa di dalam api kubur. Ya, saya bacakan lagi biar jelas. Lukas 16 ayat yang ke-23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, kan? Jadi ada orang Kristen yang mati dikubur. Kenapa dia dikubur, nggak masuk ke Firdaus atau kota kudus? Karena dia melakukan dosa. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatlah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, "Bapa Abraham, kasihilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Jadi ada orang Kristen yang tersiksa setelah dia mati. Kenapa bisa begitu? Karena dia masih melakukan dosa. Jadi orang Kristen yang masih melakukan dosa, kalau mati, jangan harap bisa masuk Firdaus. Ini saya katakan tidak takut-takutin. Saya katakan sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Peringatan kepada sebagai orang Kristen. Kalau masih melakukan dosa, tinggalnya nggak di Firdaus, tinggal yang tidak di kota kudus, tetapi di alam kubur dan disiksa dalam api. Ya, ini adalah orang Kristen di zaman anugerah yang sudah mati, dari zaman Yesus sampai zaman Antikris. Orang Kristen yang mati di zaman anugerah, dia tidak dibangkitkan, tapi dia langsung ke kota kudus atau ke Firdaus. Nah, bagaimana kalau kita, saudara sering dengar pendeta-pendeta mengatakan dibangkitkan, orang-orang Kristen nanti dibangkitkan. Benar, itu tidak salah. Orang Kristen yang dibangkitkan adalah orang Kristen yang masuk di dalam zaman Antikris. Ini banyak yang salah paham. Saya setelah pelajarin firman Tuhan selama 30 tahun, baru saya mengerti. Ternyata orang Kristen yang dibangkitkan dari kematian adalah orang Kristen yang di zaman Antikris. Sedangkan orang Kristen yang mati di zaman kasih karunia, dia tidak dibangkitkan, tapi dia langsung ke Firdaus atau ke kota kudus. Ini firman Tuhan sudah katakan begitu. Dulu saya nggak ngerti, setelah saya pelajarin 30 tahun, baru saya tahu bahwa orang Kristen yang mati di zaman anugerah, kalau dia benar di mata Tuhan, dia langsung masuk ke Firdaus atau ke kota kudus. Sedangkan orang Kristen yang masih berbuat dosa, kalau dia mati, dia disiksa di dalam kubur dengan api. Sedangkan orang Kristen yang dibangkitkan adalah orang Kristen yang zaman Antikris, bukan zaman anugerah. Apa benar perkataan saya? Saudara baca di dalam Wahyu 19 ayat yang keempat. Wahyu 19 ayat
Yang ke maaf bicara saudara yang kekasih. Wahyu 20. Ya, saya lihat baru tahu. Karena saya belajar saudara yang kekasih. Saya harus lihat buku. Bukunya Alkitab. Ya. Saya khotbah ini nggak boleh salah saudara yang kekasih. Kalau salah bahaya. Saya dimarahin Tuhan. Makanya kalau saya salah saya ralat. Ini saya ralat nih. Wahyu 20 ayat yang keempat. Saya bacakan. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Titik. Ya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini adalah orang-orang Kristen di zaman Antikris. Di zaman Antikris, orang Kristen dia mempertahankan keselamatannya dengan cara dipenggal kepalanya. Itu zaman Antikris. Orang yang masuk zaman Antikris, kalau dia mempertahankan keselamatannya, dia harus menanggung penderitaan yang luar biasa. Orang-orang Kristen yang masuk zaman Antikris, kepalanya dipenggal. Kenapa kepala yang dipenggal? Kenapa dia dianiaya? Karena dia tidak mau menyembah patung. Karena dia mempertahankan Yesus dengan imannya. Dia tidak mau dimetrai. Angka 66 kan saudara di sini. Di situ dia tidak menerima tanda di dahinya dan di tangannya. Orang Kristen yang tidak mau dimetrai dengan antikris, dia akan meninggal. Nah, setelah dia meninggal, dia akan dibangkitkan sama Tuhan, masuk 1000 tahun damai di dunia. Ini rahasia besar. Dulu saya nggak ngerti, sekarang saya ngerti. Oh, ternyata kalau orang Kristen zaman anugerah, dia nggak dibangkitkan lagi. Dia langsung ke Firdaus atau ke kota kudus atau ke kubur disiksa. Ya, sangat jelas. Jadi orang Kristen yang dibangkitkan dari alam kubur itu pada waktu zaman Antikris. Orang-orang Kristen yang masuk ke zaman Antikris, dia dianiaya sampai mati karena dia mempertahankan imannya. Ini sudah jelas. Firman Tuhan mengatakan. Kita ulangin lagi, biar jangan salah paham ya saudara. Selama ini banyak orang Kristen mengatakan nanti saya dibangkitkan lagi. Betul, kalau saudara masuk dalam antikris. Kalau saudara nggak masuk zaman antikris, zaman anugerah, saudara mati, nggak dibangkitkan. Karena saudara langsung ke kota kudus atau ke Firdaus. Ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Ini orang Kristen yang dibangkitkan. Zaman apa? Ya, Wahyu 20 ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Titik. Ada titik di situ. Aku juga melihat, nih lain lagi nih. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya, dan karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahinya dan dahinya dan tangannya,
mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi sudah jelas rahasia di sini. Selama ini orang mengatakan bahwa orang Kristen akan dibangkitkan kembali. Betul, nggak salah. Tapi yang dibangkitkan bukan zaman anugerah, zaman antikris. Orang-orang Kristen yang dibangkitkan adalah orang-orang Kristen yang masuk ke zaman antikris. Sedangkan orang Kristen yang mati zaman anugerah, dia nggak dibangkitkan. Dia masuk ke kota kudus atau ke Firdaus. 4 orang Kristen yang mati setelah mati tinggal, 1 di Firdaus, 1 di kota kudus, 1 dikubur, disiksa karena melakukan dosa, 1 lagi dibangkitkan masuk 1000 tahun damai di dunia. Jadi 4 ya. Ada 4 golongan orang Kristen yang mati. Tinggalnya di 4 golongan ini nih. Yang 1 golongan masuk ke Firdaus, yang 1 masuk ke kota kudus, yang 1 masuk di alam kubur dan disiksa, dan 1 lagi dibangkitkan masuk 1000 tahun damai di dunia. Jelas ya saudara. Pada pagi hari ini firman Tuhan terbuka. Tidak semua orang Kristen dibangkitkan di akhir zaman. Hanya orang zaman antikris saja yang dibangkitkan, yang mati. Saya ingin kasih ilustrasi sedikit saudara yang kekasih. Kalau saudara beli mobil di dealer, ya, saudara beli mobil di dealer nih, cash. Setelah saudara beli mobil di dealer dengan harga cash, kira-kira saudara bawa pulang nggak itu mobil? Bawa pulang, pasti saudara bawa pulang. Kenapa? Karena saudara sudah bayar itu mobil cash. Saudara bawa. Begitupun juga saudara kekasih. Pada waktu zaman anugerah, saudara dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Saudara baca 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ini zaman anugerah. Pada waktu zaman anugerah, saudara dosanya sudah ditebus dengan Tuhan. Zaman kasih karunia, itu hidup kita dibayar, dibeli sama Tuhan. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar? Pada waktu saudara masih di dunia ini, saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Setelah saudara meninggal, saudara dibawa Tuhan ke rumahnya. Ini yang dinamakan zaman kasih karunia. Setelah kita dibeli dengan harga yang dilunas dibayar. Kapan kita dibeli? Pada waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Kita dibeli. Tapi kita belum dibawa Tuhan ke rumah Bapa. Kita dibeli, suatu saat kita meninggal, kita dibawa Tuhan. Jadi wajar kata Tuhan, kalau saudara mati, dibawa Tuhan ke kota kudus. Ada yang dibawa ke Firdaus. Kenapa kalau orang Kristen kok ada yang nggak masuk ke kota kudus? Oh, ternyata dia meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Ini salah satu orang Kristen yang error. Setelah mati nggak diterima di sorga. Ya, ini sayang kan? Saudara sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, tetapi setelah mati nggak dibawa masuk ke sorga. Kenapa? Karena error. Ini salah satunya 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Saya bacakan ya. Ini orang Kristen yang nggak bisa masuk ke kota kudus atau Firdaus. Ya. 2 Petrus 2 ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan kebenaran, maka tersesatlah dia.
lalu mengikuti jalan Beliam anak Bor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tuh, perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi orang Kristen yang meninggalkan jalan kebenaran akan tersesat. Dan mereka akan mengikuti anak Bor yang suka menerima upah dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi kalau saudara orang Kristen yang sudah dibeli harga yang lunas dibayar, kalau saudara masih melakukan kejahatan, maka saudara sudah meninggalkan kebenaran itu. Di sini katakan, saya ulangin lagi 2 Petrus 2 ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan kebenaran, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Biliam anak Bor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Ini orang Kristen yang masih melakukan dosa, sehingga mereka tersesat. 2 Petrus 2 ayat yang ke-22. Mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Anjing makan muntahnya lagi, babi yang sudah bersih kembali lagi ke kubangannya. Ini gambaran orang Kristen yang masih melakukan dosa. Pada waktu dia percaya Yesus sebagai Tuhan, dosanya sudah dikeluarkan sama Tuhan. Zaman anugerah, ya kan? Setelah dosanya sudah dikeluarkan sama Tuhan, dia makan lagi itu dosa. Sehingga Tuhan mengatakan seperti anjing. Dosanya sudah dibersihkan nih sama Tuhan dengan darah Yesus. Dia kembali lagi berbuat dosa. Itu seperti babi katanya. Jadi adakah orang Kristen seperti ini? Ada. Nah, bagaimana orang-orang Kristen yang seperti anjing atau seperti babi? Apakah dia mati masuk surga? Enggak. Baca Wahyu 22 ayat yang ke-15. Wahyu 22 ayat yang ke-15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, orang-orang penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Jadi orang seperti anjing ini gak layak masuk surga, tinggal di luar surga. Keras ya saudara yang kekasih. Firman Tuhan tuh keras loh saudara sebenarnya. Keras. Keras bagi orang yang berbuat dosa. Tapi kalau orang yang gak berbuat dosa, itu firman Tuhan manis. Saya katakan sekali lagi kepada saudara yang kekasih. Orang Kristen yang masih melakukan dosa, kalau mendengar firman Tuhan, mendengar apa yang saya korbankan, itu keras. Orang Kristen yang masih melakukan orang Kristen yang masih melakukan dosa, kalau mendengar firman Tuhan yang murni, itu keras di mata dia. Tapi kalau orang Kristen yang mau hidup kudus, mendengar firman Tuhan, apa yang saya sampaikan, itu manis. Tergantung yang mendengar. Apakah dia mau masih melakukan dosa atau dia mau meninggalkan dosa. Orang Kristen yang masih melakukan dosa, kalau mendengar YouTube saya, pasti marah. Pasti dongkol. Karena dia tidak mau meninggalkan dosanya. Sehingga dia dengar apa yang saya khotbahkan, dia pasti kesal. Tapi kalau ada orang Kristen yang mau meninggalkan dosa, apa yang saya katakan ini, ngoy. Yang menyelamatkan saudara, itu bukan saya. Yang menyelamatkan saudara, yang bisa membawa saudara masuk ke kota kudus atau ke Firdaus, itu bukan saya. Firman Tuhan yang bisa membawa saudara masuk ke kota kudus atau ke Firdaus.
Tergantung kita, mau nggak? Jangan coba-coba dengan firman Tuhan. Jangan coba-coba melawan firman Tuhan. Rugi. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak mau dipermainkan. Allah itu siapa? Allah itu firman. Yohanes 1 ayat pertama. Firman itu adalah Tuhan. Janganlah kamu mempermainkan Tuhan. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak mau dipermainkan. Kalau saudara mempermainkan firman Tuhan, apa yang saya ucapkan, saudara tanggung sendiri. Begitupun saya. Kalau saya mempermainkan firman Tuhan, saya yang kena celaka. Makanya saya khotbah ini nggak bisa sembarangan. Apa ada yang di Alkitab, saya keluarkan. Yaitu sakit ya sakit, ya senang ya. Kalau masuk surga senang kan, masuk Firdaus senang, ketawa. Tapi kalau masuk neraka, derita. Ini Alkitab loh. Ada cara untuk masuk surga, ada cara untuk masuk neraka. Ini Alkitab yang ngajar. Kalau saudara coba-coba ingin masuk neraka, berbuat dosa aja. Mati pasti masuk neraka. 1000%. Kalau saudara masih melakukan dosa, saudara mati masuk neraka. Ini petunjuk kita. Kalau saudara nggak percaya Alkitab, khusus orang Kristen, khusus hamba Tuhan, kalau nggak percaya sama Alkitab, mau percaya sama siapa lagi? Masa kita mau percaya pada manusia? Kita harus lebih percaya sama Alkitab daripada sama manusia. Kita lebih percaya sama Alkitab daripada malaikat. Malaikat bisa bohong. Manusia bisa bohong. Pendeta besar pun bisa bohong. Saya pun bisa bohong. Bisa bohong. Yang nggak bisa bohong hanyalah firman Tuhan. Amin. Kalau firman Tuhan nggak bisa bohong, kita ikutin. Pasti untunglah saudara yang kekasih. Kalau saudara mengikuti firman Tuhan, itu pasti untung. Kalau Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan barang siapa yang percaya Yesus dan dibaptis dan menjalankan hidup kudus, mati ke kota kudus atau Firdaus. Itu pasti, kata Alkitab. Tapi Alkitab juga mengatakan barang siapa yang meninggalkan kebenaran firman Tuhan, itu seperti anjing. Anjing gak layak masuk ke dalam surga. Saudara yang kekasih, kalau saudara ingin meninggal nanti masuk ke kota kudus, atau ke Firdaus, atau masuk ke 1000 tahun damai, saudara harus mengerti Alkitab. Kenapa saya sekolah Alkitab? Saya ingin masuk surga. Saya ingin masuk surga. Makanya saya sekolah Alkitab. Apa yang ada di Alkitab ini, saya jalankan. Mungkin sekarang ini kita di dunia kita menderita. Menderita. Karena dihina orang. Orang yang mau menjalankan hidup kudus itu dihina orang, saudara yang kekasih. Orang yang mau menjalankan apa yang ada di Alkitab itu dihina loh. Dikucilkan. Siapa yang mengucilkan orang yang mau menjalankan firman Tuhan? Ya orang yang berbuat dosa. Yang mengucilkan kita ini, kalau kita menjalankan firman Tuhan ini, ya orang yang melawan perintah Tuhan. Yang jadi masalah banyak hamba Tuhan juga ikut-ikut. Saya dikucilkan banyak hamba Tuhan. Hamba Tuhan banyak yang mengucilkan saya. Jujur aja saya mengatakan apa. Kenapa? Saya mengatakan apa adanya yang ada di Alkitab. Sehingga hamba Tuhan tuh banyak yang tersinggung apa yang saya khotbahkan. Ya nggak masalah. Hamba Tuhan kalau saya khotbah, hamba Tuhan tersinggung, urusan dia. Urusan saya sama Tuhan, memberitakan Injil, selesai. Firman Tuhan sudah mengatakan, kalau saudara nanti mati mau masuk surga, atau masuk ke Firdaus, atau masuk ke kota kudus, harus mengikuti penunjuk
petunjuk Alkitab ini. Ya, saya hamba Tuhan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya menceritakan apa isi yang ada di Alkitab ini. Saya orang bodoh, makanya saya belajar Alkitab. Supaya saya, ya intinya saya mau mati masuk Firdaus lah, itu aja. Intinya itu aja. Nggak ada lain. Kita suatu saat akan mati, saudara yang kekasih. Semua orang Kristen pasti mati. Setelah mati mau tinggal di mana? Tinggal di Firdaus, kota kudus, atau di neraka. Kalau saudara ingin masuk surga, saudara harus mengerti firman Tuhan. Ya, jangan anggap enteng firman Tuhan. Firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Firman Tuhan itu pikiran Tuhan. Itu harus diseriusin. Kalau Tuhan Yohanes 8 ayat yang ke-11, di situ dikatakan Yesus berkata, "Janganlah engkau berbuat dosa lagi." Ya. Itu firman Tuhan, itu Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau saudara pelajari firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan tidak pernah menyuruh saudara berbuat dosa. Betul nggak? Ya, kalau saudara pelajari Alkitab ini dari Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan tidak pernah menyuruh saudara berbuat dosa. Ya. Yang menyuruh saudara berbuat dosa itu adalah iblis. Ya, tergantung saudara mau ngikuti perintah Tuhan atau perintah iblis. Kalau perintah Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, di situ dikatakan, "Janganlah engkau berbuat dosa." Yohanes 8 ayat 11. Baca ya, biar enak ya. Oh, supaya enak kalau kita baca firman Tuhan. Oh benar, apa yang saya katakan tuh benar kalau kita sudah baca. Yohanes 8 ayat yang ke-11. Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ya kan? Jangan berbuat dosa lagi mulai dari detik ini. Ini perintah Tuhan. Orang yang tidak melakukan dosa lagi, itu artinya orang hidup kudus. Nah, orang hidup kudus itu kalau dia mati, masuk ke kota kudus. Kenapa Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa lagi? Supaya nanti kita mati, masuk ke kota kudus. Itu tujuannya Tuhan. Tuhan tidak jahat. Kalau Tuhan menyuruh kita jangan berbuat dosa, itu artinya Tuhan tidak jahat. Tuhan itu baik supaya saudara mati masuk ke kota kudus. Kadang-kadang kita salah pengertian. Tuhan suruh jangan berbuat dosa, sepertinya Tuhan itu kejem benar. Udah biasa hidup enak, hidup dosa enak, suruh berhenti. Ya kan? Orang yang berpuluh-puluh tahun berbuat dosa, suruh berhenti berbuat dosa itu susah loh, saudara yang kekasih. Walaupun dia itu hamba Tuhan, kalau masih suka berbuat dosa, suruh berhenti berbuat dosa, itu susah, saudara. Saya ingin katakan aja. Tapi tujuan Tuhan kan baik. Jangan berbuat dosa supaya nanti saudara mati masuk ke kota kudus. Itu aja Tuhan mau. Tuhan gak minta yang lain. Tuhan gak minta uangmu. Tuhan gak minta hartamu. Tuhan minta kepada saudara supaya saudara berhenti berbuat dosa. Kalau jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang benar. Supaya apa? Mati masuk kota kudus. Kalau jadi hamba Tuhan gak benar, mati dikubur, siksa dalam api neraka. Ya. Ini sama aja, saudara. Kamu hamba Tuhan kayak mau jemaat, kan sama aja di mata Tuhan. Kalau nggak benar, geser sama Tuhan. Jadi Tuhan itu adil. Lu mau hamba Tuhan pun nggak ada
Nggak ada. Tuhan nggak berat sebelah, Tuhan adil. Sekalipun saudara hamba Tuhan punya karunia yang besar, jemaatnya ribuan, gerejanya besar, namanya terkenal, kalau saudara masih melakukan dosa, saudara mati, siksa dalam api kubur. Ini firman Tuhan lo, nggak main-main lo. Sekalipun saudara nggak punya jemaat, saya nggak punya jemaat lo, saudara yang kekasih. Saya hanya menginjil, penginjil nggak ada jemaat. Penginjil nggak ada, dia memberitakan kabar keselamatan. Tapi nggak apa-apa, saya nggak punya jemaat, nggak apa-apa. Yang penting saya mati masuk surga, betul nggak? Untuk apa punya jemaatnya ribuan kalau mati nggak masuk surga? Ya kan? Betul nggak saya ngomong? Itu jemaatnya banyak, mati nggak masuk surga. Capek-capek. Udah melayani capek-capek, makan hati sama jemaatnya yang bandel. Mati nggak masuk surga juga. 0. Ini firman Tuhan, saudara yang kekasih. Kita nyantai aja. Kita sudah jadi orang Kristen udah puluhan tahun. Kita harus ngerti. Saya penginjil. Kadang-kadang saya iri, saudara yang kekasih. Saya jujur nih ngomong di YouTube ini ya. Saya iri, saudara. Saya penginjil, hamba Tuhan. Kebanyakan hamba Tuhan tukaran mimbar ya, tahu nggak? Gembala di Lampung, khotbah di Jakarta. Gembala Jakarta, khotbah di Lampung. Nah, penginjilnya apa? Nggak pernah diundang. Saya kadang-kadang iri, saudara yang kekasih. Kalau hamba Tuhan mengundang hamba Tuhan, itu apa namanya? Hamba Tuhan di kota A ngundang ke kota B, kota B ngundang sama-sama hamba Tuhan. Itu apa sih artinya? Jeruk makan jeruk, saudara yang kekasih. Rasanya kalau manis ya manis, asam ya asam. Yang bagus itu gembala ngundang penginjil yang murni, sehingga khotbahnya itu beda. Jujur aja, saudara yang kekasih. Kalau sama-sama hamba Tuhan, tukaran mimbar, itu khotbahnya hampir sama, flat. Tapi kalau saudara mengundang penginjil, khotbahnya pasti beda. Saya perhatikan, saudara yang kekasih. Begini saya perhatikan. Hamba Tuhan sering tukaran mimbar. Yang dikhotbahin ya itu aja putar-putar. Coba sekali-sekali saudara ngundang penginjil yang murni. Beda pasti. Kalau penginjil yang murni itu ya jujur aja beda. Teman saya mengatakan begini sama saya, Fit, lu tuh kalau khotbah itu nggak ada yang manis-manis ya, pahit semua. Iya pahit, firman Tuhan pahit nih, masa kita ngomong manis? Nanti saya disalahin Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan orang yang berdosa nggak masuk surga, masa saya harus mengatakan orang berdosa tetap masuk surga? Saya nggak mau disalahin Tuhan. Kalau saya disalahkan manusia nggak masalah. Saya disalahkan sama pendeta nggak masalah. Disalahkan sama malaikat pun nggak masalah. Tapi jangan disalahkan sama Tuhan. Repot. Kalau mati mau di mana? Kalau saya mati, saya nggak butuh pendeta lagi. Kalau saya mati, saya nggak butuh manusia lagi. Pada waktu saya mati, saya butuh Tuhan. Yohanes 14. Yang membawa saya ke surga itu Tuhan, bukan jemaat, bukan pendeta. Hanya Tuhan. Makanya saya lebih taat dengan Tuhan daripada manusia. Saya lebih taat dengan firman Tuhan daripada sama hamba-hamba Tuhan. Saya ingin katakan sekali lagi, bahwa saya nanti meninggal, saya ingin masuk ke kota kudus. Gimana caranya? Firman Tuhan harus ditegakkan. Firman Tuhan harus ditegakkan. Katakan benar ya benar, katakan salah ya salah. Jangan benar dikatakan salah, salah dikatakan benar. Kacau. Kacau itu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami mengetahui
Setelah kami mati, kami mau tinggal di mana? Beritakan kami yang benar Tuhan, supaya kami bisa mengetahui isi hati-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk YouTube ini kiranya menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan berikan saya juga keberanian untuk mengatakan yang benar, sekalipun itu pahit. Berikan kami keberanian untuk memberitakan kebenaran. Jangan sampai saya memberitakan menyimpang dari apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.